Cahaya pagi dan angin sepoi-sepoi masuk melalui jendela. Seorang gadis meletakkan tangannya di wajahnya, mencoba menutupinya. Melihat gorden gadis muda itu, berpikir sudah waktunya untuk ritual paginya. Dimulai dengan swafoto pagi tersenyum, dia berpose. Memegang ponsel dengan kakinya, dia mengambil gambar. Gadis muda yang bersemangat itu duduk dan mengunggah foto yang baru saja diambilnya ke media sosialnya. Dia meletakkan ponsel di meja samping tempat tidur, memutar, dan menggenggam tangannya. Gadis itu mulai menghitung. Dalam waktu kurang dari 3 detik ponselnya mulai bergetar hebat. Ketika dia menyalakan layar, beberapa orang sudah berkomentar dalam waktu singkat itu. Gadis itu merasa senang karenanya. Di ponselnya, akunnya memiliki ribuan pengikut. Namanya Yang Hiji. Dia adalah tipe orang yang ketika lewat, banyak orang memandangnya dengan kagum. Percaya bahwa gadis muda itu adalah dewi media sosial yang duduk dengan gembira sambil membaca komentar. Dia terkejut dengan apa yang dilihatnya. Sebuah komentar mengatakan bahwa foto itu lebih terlihat seperti diambil oleh pacarnya daripada swafoto. Itu sangat memukulnya. Dia meninggalkan ruangan. Yang mendengar seseorang berbicara kepadanya. Orang itu bertanya, apakah dia dicampakkan lagi? Kesal sang protagonis menjelaskan bahwa itu belum terjadi. Mengenakan masker, wajah ibunya berkata bahwa Tuhan tahu putrinya tidak mewarisi itu darinya. Wanita itu terus memberitahu suaminya untuk mengucapkan selamat tinggal kepada cucu-cucunya karena mereka telah membesarkan seorang perawan tua. Sementara seorang pria raksasa mengenakan celemek merah muda berdiri di samping putrinya. Kata-kata itu masih terngiang di benak Yang. Dia berpikir bahwa itu tidak apa-apa. Bukan berarti dia belum pernah mendapat perhatian dari laki-laki sebelumnya. Masalahnya adalah dia selalu di-ghosting tepat setelah kencan pertama. Gadis itu bertanya-tanya mengapa demikian sambil melihat ponselnya. Dia membaca percakapan yang tidak pernah mendapat balasan, mempertanyakan dirinya sendiri tentang alasannya. Dia tidak pernah punya pacar. Kenangan muncul di benaknya bertanya-tanya, apakah itu karena dia makan semua popcorn di bioskop? Atau jika alasannya adalah bakatnya dalam karaoke. Meskipun yang terakhir itu mungkin hanya delusinya sendiri. Pada akhirnya, dia tidak menemukan jawaban apapun. Suasana hatinya memburuk, sementara orang tuanya menonton. Yang mengatakan bahwa semua stres ini membuatnya ingin makan permen beruang dan bahwa dia akan pergi. Itu hanyalah nama permen yang suka dimakan gadis muda itu di malam hari. Pergi ke toko serba, ada dia menyadari rak itu kosong. Terkejut gadis itu bertanya kemana permen berharganya pergi. Membuka paksa pintu toko lain hanya untuk menyadari setelah itu bahwa mereka juga kehabisan stok di sana. Dia ambruk panik di dalam hati. Mendekati seorang pegawai, gadis itu bertanya apakah mereka belum mengisi ulang pesanan permen beruang. Dengan santai pria itu menjawab bahwa memang begitu. Stoknya sudah habis. Mendekat yang memintanya untuk memeriksa dengan kesal. Anak laki-laki itu mengulangi bahwa stoknya habis, mencoba mengakhiri percakapan. Gadis muda itu hampir marah, tetapi berbalik dengan sedih dan putus asa, berpikir bahwa permen-permen itu adalah satu-satunya cara untuk menghiburnya. Dan bahkan di hari seperti ini, dia hancur saat menyadari sesuatu. Sang protagonis tiba-tiba berbalik dan melihat sebungkus permen favoritnya tepat di tengah rak. Sambil menunjuk, dia berteriak pada petugas, menanyakan apa itu. Jika bukan permen yang baru saja dia tanyakan, pria itu terkejut. Tapi setelah itu, dia bilang itu sudah dipesan. Yang mempertanyakan siapa yang akan memesan permen beruang gumi. Dan yang membuatnya stres, pria itu hanya menjawab bahwa jelas seseorang telah melakukannya. Gadis muda itu menunjukkan bahwa mereka tidak bisa memesan barang seperti itu. Menanyakan apakah mereka bisa menghentikan pelanggan membeli sesuatu dengan cara itu. Sementara itu, seorang anak laki-laki masuk ke toko. Dia melihat sang protagonis berdebat dengan petugas. Gadis itu mengatakan bahwa dia muak dengan semua ini, dan karena dia datang lebih dulu, dia harus menjualnya padanya.
Sudah lelah dengan percakapan itu, pria itu mengatakan bahwa akhirnya dia tiba. Mengatakan bahwa perdebatan dengan gadis itu adalah urusannya. Berbalik, yang akhirnya menyadari keberadaan pemuda itu. Reaksi pertamanya adalah menganggap pria itu tampan, tapi dia memaksakan diri untuk fokus pada misinya. Sang protagonis bertanya pada anak laki-laki itu bagaimana dia akan menjelaskan pencurian ini. Anak laki-laki itu tidak mengerti apa maksud gadis itu. Petugas itu berjalan melewati mereka dan membuang rompinya mengatakan dia juga tidak tahu apa maksudnya. Menyuruhnya untuk menyelesaikannya karena dia akan berhenti. Kesabarannya sudah habis dan gadis di depannya sekarang adalah masalahnya. Berbalik pemuda itu terdiam. Saat sang protagonis menatapnya, dia berpikir sejenak apa yang harus dilakukan dan setelah itu memutuskan untuk mengabaikannya. Melihat ke lantai melihatnya mengambil permen. Yang tertawa mengatakan bahwa dia adalah tipe orang yang mencuri permen beruang dari pelanggan yang putus asa. Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa tidak ada yang berhak mengambil sesuatu hanya karena mereka bekerja di sana, karena dia sudah tiba lebih dulu. Pria itu menunjukkan bahwa dia sudah membayar di muka. Gadis itu tidak mengerti pada awalnya, tapi pemuda itu mengatakan dia membayar tadi malam. Dia hanya lupa paket itu di sana dan belum memesannya. Yang berpikir itu bukan yang dikatakan pria itu padanya. Akhirnya, anak laki-laki itu mengeluarkan struknya. Terkejut. Yang berpikir bahwa karyawan itu membuatnya terlihat seperti orang bodoh. Pemuda itu menjelaskan bahwa karena semuanya sudah terjual, jika dia tidak akan membeli yang lain, dia mungkin bisa mulai bekerja jika gadis itu tidak keberatan. Masih terkejut, sang protagonis bertanya, apakah dia bisa menjual paket itu, bersedia membayar 2 atau 3 kali lipat harganya. Karyawan itu bertanya apakah dia tahu bahwa apa yang dia lakukan sekarang disebut pelecehan. Menelan ludah dia mengulanginya, masih belum sepenuhnya mengerti. Pria muda itu menjelaskan bahwa dia akan melaporkan ini, lalu mengeluarkan ponselnya mengatakan dia akan menelepon polisi. Sudah berlari gadis itu bertanya sambil berteriak, apakah dia serius? Yang mencoba meraih ponselnya, tetapi akhirnya kehilangan keseimbangan. Dan sebelum dia menyadarinya, dia sudah berada tepat di atasnya. Terkejut oleh ini dia mulai tersipu, wajah mereka begitu dekat hingga hampir bersentuhan, tetapi dia melihat bungkusan permen mencuat dari saku jaketnya. Dan dengan gerakan licik, dia mencoba meraihnya. Namun pria itu berbalik dan yang jatuh keras ke lantai. Pria itu menyebutnya pengganggu yang membuatnya kesal. Tapi dia menjelaskan bahwa jika dia tidak pergi sekarang, dia tetap akan mengajukan laporan. Bangkit sang protagonis mengatakan dia sudah pergi berlari keluar dari toko. Tapi begitu dia melangkah keluar, gadis muda itu merasa kecil. Serpihan putih berjatuhan dan dia bertanya-tanya, apakah itu salju? Tapi ketika serpihan kecil menyentuh lidahnya, dia merasakan sesuatu yang sangat asin. Mempertanyakan apa yang sedang terjadi berbalik. Yang melihat karyawan itu melemparkan sesuatu di tangannya sambil memegang sekantong garam dengan stiker bertuliskan penghilang pengganggu. Kesal dia berjalan pergi berteriak bahwa dia tidak akan pernah kembali ke tempat itu. Melambaikan tangan pria muda itu justru berharap demikian. Di apartemennya beberapa bungkus permen beruang kenyal berserakan di mana-mana. Yang makan dengan lahap merasa lebih santai. Bilah stresnya menurun, tidak seperti bilah diabetesnya. Saat dia hendak memakan yang berikutnya, gadis itu menyadari sesuatu di dalam permen beruang itu. Dia melihat pria yang tadi dan mendengar beruang itu berkata, dia akan melaporkannya dan memesankan tempat di penjara untuknya. Kesal, yang memakan beruang itu beserta isinya. Sang protagonis melihat tangannya mempertanyakan dirinya sendiri dan berpikir bahwa ini adalah masalah besar. Di tengah malam, orang tuanya terbangun terkejut oleh sebuah teriakan. Keesokan harinya pemuda itu meninggalkan sebuah gedung mengatakan dia akan mengucapkan selamat tinggal kepada seseorang.
Dia berlari cukup lama dan membuka sebuah pintu. Anak laki-laki itu bertanya, apakah dia sedikit terlambat? Memanggil anak di depannya dia bernyanyi. Anak itu mengeluh, mengatakan bahwa dia sudah berjanji untuk tidak datang terlambat. Hari ini pria itu meminta maaf, tetapi anak itu melanjutkan. Dia berkata bahwa dia juga lupa membawa permen beruangnya. Melihat bagaimana keadaannya, dia tidak terlalu menyukainya dalam beberapa hari terakhir. Itu sedikit canggung. Pemuda itu mengatakan dia tidak lupa hari ini dan membawa permen itu. Haesung dengan gembira berkata bahwa karena dia orang baik, dia akan memaafkannya kali ini. Anak laki-laki itu berterima kasih padanya, tetapi menjelaskan bahwa mereka akan terlambat dan itulah mengapa mereka harus berlari. Keduanya berjalan bersama untuk sementara waktu. Pemuda itu melihat sebuah keluarga meninggalkan anak lain dengan seorang karyawan sekolah. Orang tua itu meminta putranya untuk bersikap baik dan mendengarkan para guru. Anak di sebelahnya memperhatikan dengan tenang. Dia menyadari kerahnya terangkat. Sambil merapikannya, pemuda itu bertanya hari apa sekarang. Haesung menjawab bahwa ini adalah hari keberanian lainnya. Sambil tersenyum dia setuju. Anak laki-laki itu berlari menuju tempat penitipan anak. Dia memperhatikan sebentar, tetapi segera menyadari bahwa dia harus lari ke tempat lain. Ayah yang memutarbalikkan fakta mengatakan bahwa dia mungkin makan sesuatu yang membuat perutnya sakit. Kemarin pria itu meraih kenop pintu, tetapi tidak bisa diputar dari dalam kamar mandi. Sang protagonis mengatakan dia sibuk dan sementara ayahnya sekarat di luar, dia sedang mandi santai sambil mendengarkan musik. Yang sudah berpakaian rapi dan bersemangat untuk harinya. Melihat ponselnya dia berpikir, siapa sangka seorang bintang Instagram akan mengajaknya berkencan. Terdistraksi gadis itu tersenyum penuh antisipasi. Seseorang menepuk punggungnya dan berbalik terkejut dia melihat pemuda itu. Berpikir bahwa dia juga terlihat tampan secara langsung di sebuah restoran pemuda yang tadi bekerja. Sementara beberapa wanita di sekitar menganggapnya menarik, Yang dan pria terkenal yang mengajaknya berkencan duduk. Dia berpikir bahwa segalanya tampak mengalir. Kali ini ada sesuatu yang berbeda. Di meja belakang, dua wanita muda bertanya-tanya, apakah itu benar-benar Yang dan pria bernama Hunam Park. Di meja itu bergosip tentang mereka yang berkencan. Sang protagonis senang dikenali seperti ini. Park mengajaknya berkencan dan dia langsung menerimanya. Memasuki gedung mereka disambut oleh seorang petugas. Keduanya terkejut bertemu lagi. Yang memanggilnya idiot dan dia membalas memanggilnya menyebalkan. Dia terkejut menyadari bahwa pria itu juga bekerja di sini. Namun temannya bertanya, mengapa dia dipanggil menyebalkan? Dengan gelisah dia bersikeras untuk tidak mengkhawatirkannya dan menariknya pergi. Meninggalkan petugas di belakang sudah di ruang karaoke. Yang berpikir bahwa ini mengusik pikirannya. Mungkin memikirkan apa yang terjadi sebelumnya. Sementara itu, Park tetap bernyanyi sendirian. Dia berpikir dia bisa saja menyanyikan sesuatu. Namun melihat daftar lagu gadis itu, berpikir bahwa jika pergi karaoke harus menyanyikan Gangnam Style. Tapi hari ini bukan hari untuk itu dan Jin Jinjara juga bukan pilihan. Sambil mencoba mengendalikan keinginannya untuk menyanyikan lagu-lagu yang benar-benar acak itu. Pria itu mendekat dan mengatakan bahwa dia sangat senang mereka bertemu hari ini dan bertanya, apakah sekarang setelah mereka lebih dekat, dia bisa sedikit lebih santai yang disetujuinya. Park menjelaskan bahwa meskipun itu kencan pertama mereka benar-benar bisa saling memahami dan mulai berbicara tentang dirinya, meninggalkannya dengan harapan. Dia melanjutkan dengan menunjukkan bahwa Yang adalah orang yang sangat selevel dengannya. Yang mengejutkannya tidak begitu mengerti apakah itu pujian atau bukan. Dia menanyainya tentang hal itu. Park menjelaskan bahwa ketika berkencan dengan selebriti lain secara langsung, itu hanya untuk penampilan. Dan pada akhirnya jumlah pengikutnya sangat mirip dengan miliknya, hanya sedikit lebih rendah.
Komentar terakhir itu sedikit mengganggunya secara mental. Yang bertanya pada dirinya sendiri, apakah Park berpikir dia benar-benar setuju dengan semua yang baru saja dia katakan. Sambil bercanda, pria itu mengatakan, dia ingin melihat apakah kemampuan menyanyinya juga mendekati miliknya, dan mengatakan bahwa ketika dia kembali dari kamar mandi, dia seharusnya sudah memilih apa yang akan dia nyanyikan. Gadis muda itu memaksakan tawa dan setuju. Saat meninggalkan ruangan Park, berhadapan langsung dengan petugas yang tadi. Mereka bertukar pandang, dan Park membuang muka dengan kesal, membuat karyawan itu tidak mengerti apa-apa. Seorang gadis datang memanggilnya. Masih di dalam ruangan, yang melepas sepatu haknya menyadari kakinya benar-benar sakit. Sambil meregangkan badan, dia mengatakan perutnya juga merasakan hal yang sama. Sang protagonis teringat dia belum mengambil swafoto hariannya karena terlalu bersemangat. Dengan semua yang terjadi, yang senang melihat komentar-komentar yang mengeluhkan ketidakhadirannya. Merasa penting mendongak, dia menyadari bahwa cahaya karaoke sangat sempurna untuk swafoto yang memukau. Mengintip di balik pintu untuk memastikan tidak ada yang datang, dia akhirnya mengambil gambar. Menganalisis gadis itu, berpikir dia tidak terlalu menyukainya. Dia menunjukkan bahwa dia perlu mengambilnya dengan kakinya agar benar-benar terlihat bagus. Melihat kakinya, dia bertanya-tanya apakah dia harus melakukannya, tetapi langsung menolaknya. Dia tidak bisa melakukan itu di tempat dia berada. Sekarang ragu-ragu, gadis itu akhirnya menyerah, berpikir bahwa jika dia cepat, tidak akan ada masalah dalam mengambil satu foto saja. Secepat yang dia bisa, dia menyesuaikan ponselnya dan memposisikan dirinya untuk berfoto. Tetapi saat foto diambil, dia mendengar suara di sampingnya, dan terkejut dia menyadari bahwa petugas yang tadi telah membuka pintu. Sementara gadis muda itu berteriak malu dalam hati. Seseorang di dekatnya mengatakan bahwa ini adalah ruangan yang salah, dan masih dalam pose memalukan itu, yang mendengar suara jepretan kamera. Gadis itu telah mengambil fotonya dalam posisi memalukan ini. Dan Park baru saja tiba, sudah panik, yang terpaku di tempat dan tidak tahu harus berkata apa. Park berdalih ada urusan mendesak dan langsung berbalik pergi. Gadis itu juga pergi sambil tertawa. Saat dia hendak menunjukkan foto itu kepada temannya, sebuah tangan mendorong pintu dan yang kesal muncul. Dia meminta gadis itu untuk menghapus foto yang baru saja diambilnya. Yang mengulanginya, tetapi gadis muda itu membalas bertanya, apakah dia bosnya sehingga bisa memberi perintah seperti itu. Gadis itu mendorong sang protagonis dan menjawab bahwa jika dia benar-benar ingin foto itu dihapus, dia harus membayar 50.000 satu untuk itu. Yang tidak percaya dengan jumlah itu dan melanjutkan menjelaskan bahwa jika dia tidak mau menerima, dia bisa saja mengetahui bahwa hidup tidak semudah yang dia kira. Sambil tertawa, temannya bertanya, "Apa-apaan barusan itu?" Yang mulai gugup tidak tahu harus berbuat apa. Tiba-tiba petugas muncul dan masuk ke ruangan, membuka pintu. Dia menatap gadis muda yang telah mengambil foto itu. Sementara itu, yang memperhatikannya tanpa reaksi. Dan pemuda itu menjelaskan bahwa mengambil foto seseorang tanpa izin bisa berujung pada hukuman penjara 5 tahun atau denda 1 juta won. Dia membalik ponselnya, menunjukkan artikel yang mengatakan hal itu. Gadis itu bertanya apa yang dia inginkan. Pemuda itu menjelaskan bahwa ini adalah masalah polisi karena dia melakukan persis seperti yang dikatakan artikel itu. Ketakutan gadis itu menjelaskan bahwa dia akan menghapusnya segera. Yang berpikir bahwa rupanya melaporkan orang adalah kebiasaannya. Gadis muda itu menunjukkan ponselnya sambil menghapus foto itu. Sambil menghela napas, petugas meminta ponselnya yang dia berikan dengan sedikit ragu. Pria muda itu membuka item yang baru saja dihapus dan menghapusnya. Yang menyadari bahwa anak laki-laki itu cukup teliti. Pada akhirnya mengembalikan ponsel itu, dia menjelaskan bahwa mereka bisa pergi sekarang.
Gadis itu mengumpat. Dia sudah stres dengan seluruh situasi meskipun dia sendiri yang menyebabkan semua itu. Temannya mengatakan bahwa dia masih punya sisa waktu dan dia tidak boleh meninggalkannya sendirian di sana. Sementara itu, gadis itu langsung pergi tanpa mendengarkan. Keduanya terdiam tanpa reaksi, melihat semua itu sambil menutupi wajahnya, yang berpikir bahwa semua ini sangat memalukan. Petugas itu meminta maaf menjelaskan bahwa dia seharusnya tidak membuka pintu tanpa mengetuk. Begitu saja lanjutnya menunjukkan bahwa dia tidak tahu akan menemukan seseorang melakukan itu dengan kaki mereka. Yang merasa kesal mendengar ini. Berbalik sang protagonis mengatakan bahwa tidak ada hal baik yang terjadi jika dia terlibat. Bertanya apakah pria muda itu tahu dia mengatakan dia merasa tidak enak karena membuka pintu dan segalanya. Tapi dia tidak tahu ada seseorang melakukan hal seperti itu di dalam kamar. Mempertanyakan apakah dia bisa membayangkan melihat seseorang melakukan itu dengan kaki mereka. Dia mencoba menutupinya mengatakan dia hanya mengetuk-ngetuk dengan jari kakinya. Ternyata ada beberapa orang di belakang mereka menonton dan mendengarkan semuanya. Yang terkejut dengan banyaknya penonton yang berhasil mereka kumpulkan dalam waktu sesingkat itu. Berbalik dia berkata terserah, tapi mulai sekarang dia akan menghindarinya. Menyuruhnya untuk tidak pernah bertemu lagi seumur hidup. Ketika pria muda itu berbalik, gadis itu sudah pergi. Berjalan kembali ke tempat kerja, dia menggerutu mengeluh tentang semua gangguan ini. Namun dia melihat sesuatu di pandangannya. Ada sebuah anting tergeletak di tanah. Sudah di rumah, yang memeriksa ponselnya untuk melihat apakah gadis yang tadi berhasil mengunggah sesuatu. Dia menghela napas lega saat melihat gadis itu belum mengunggah foto tersebut. Berguling-guling di tempat tidur, dia terkejut oleh sesuatu. Melihat foto Park sedang berkencan, dia tertawa mengejek fakta bahwa Park bilang ada urusan mendesak. Yang mengumpat mengatakan dia akan mencampakannya duluan. Dia bahkan tidak terlihat seperti orang yang sama yang sebelumnya mengira telah menemukan pasangan sempurnanya. Sudah terengah-engah, gadis itu menyatakan bahwa dia tidak punya alasan untuk dipermalukan seperti ini. Semua ini terjadi hanya karena seorang idiot telah membuka pintu. Menendang-nendang di tempat tidur seperti anak kecil, dia bilang dia kesal. Lalu dia berteriak bahwa dia tidak akan membiarkan ini berlalu begitu saja. Pria muda itu merasakan sesuatu yang aneh. Seorang anak bertanya, apakah ada yang salah? Dia menjelaskan bahwa tidak ada apa-apa. Telinganya tiba-tiba gatal. Dengan gembira putranya bertanya, apakah dia bisa membersihkannya. Dia memberitahunya bahwa terakhir kali dia mengeluarkan sepotong besar kotoran telinga. Pria muda itu menyuruhnya diam dan menutup mata, mengatakan bahwa Sarah akan kecewa jika dia terlambat lagi besok. Anak laki-laki itu menjelaskan bahwa Sarah masih menyukainya, bahkan jika dia terlambat lebih dari 100 kali. Karena dia mendengar bahwa jika seseorang benar-benar menyukai orang lain, mereka akan berhasil melihat sisi buruk, sekalipun dengan pandangan yang baik. Kakaknya menertawakan pandangannya yang polos tentang dunia dan memperhatikan di sudut ada bingkai foto keluarganya. Anak laki-laki itu bertanya apakah dia sudah mengucapkan selamat malam kepada orang tuanya. Anak laki-laki itu menjawab bahwa dia sudah melakukannya tadi saat anak itu tidur. Pria muda itu sedang memegang sepucuk surat di tangannya. Sepertinya itu tagihan untuk sesuatu. Dia termenung, tetapi segera meraih mantel yang ada di sampingnya, tidak sengaja menjatuhkan anting yang ada di sakunya. Anak laki-laki itu memungutnya, tidak benar-benar tahu harus berbuat apa dengannya. Tak lama kemudian, dia menyadari bahwa dia harus menyetrika seragamnya. Di tempat lain, orang lain sedang menyetrika, sementara istrinya tidur. Ayah yang sedang melakukan itu. Dia mengenakan piyama yang sama sekali tidak sesuai dengan perawakannya. Tetapi setelah itu, dia memegang setelan jas. Sesampainya di ruang tamu, pria itu bertemu putrinya. Berteriak dan berlatih,
Yang berteriak omong kosong mengatakan bahwa insiden seperti itu tidak ada apa-apanya dibandingkan diet yang membuatmu muntah darah. Meskipun intensitasnya tinggi, dia segera menyerah, merasakan banyak sakit perut karena latihan itu. Jatuh ke lantai, sebuah bayangan mendekat. Ayahnya muncul di atasnya dengan sayang memanggilnya Bak Pao. Lalu bertanya, mengapa dia berolahraga seperti itu tepat di hari pertama sekolahnya. Malu. Yang berteriak bahwa dia sudah menyuruhnya berhenti memanggilnya begitu. Pria itu berargumen mengatakan bahwa itu sangat lucu untuk dilakukan yang membuatnya sangat kesal. Ayahnya mengabaikannya, lalu mengatakan bahwa karena ini hari pertamanya di SMA, dia mungkin bisa mendapatkan pacar yang baik atau bahkan jatuh cinta pada pandangan pertama. Yang mempertanyakan apakah mereka benar-benar sedang membicarakan ini. Pria itu bertanya, apa salahnya naksir menunjukkan bahwa semua hubungan dimulai dengan hanya satu pihak yang tertarik. Bahkan pernikahan orang tuanya pun dimulai seperti itu, keluh gadis itu. Bertanya apakah dia tahu mengapa kata naksir disebut begitu, ayahnya menjawab tidak. Sang protagonis mencoba menjelaskan bahwa mereka menyebutnya begitu karena sama seperti mata pantat dan dada ayahnya, itu disebut naksir. Karena sebelum kau menyadarinya, perasaan itu sudah menghancurkanmu dengan perasaanmu sendiri. Dan karena alasan itu, dia tidak akan naksir siapapun. Sebaliknya, gadis itu telah memutuskan dia akan mencari pacar pertamanya sendiri. Beberapa siswa berjalan di antara mereka, yang pergi ke hari pertama sekolahnya dengan senyum di wajahnya. Dalam benaknya dia berpikir bahwa dia tidak akan lagi menunggu siapapun untuk mengajaknya berkencan. Sebaliknya dia akan aktif mencari dan tahun ini dia akan menemukan pria yang sempurna untuknya. Dia bertekad untuk memiliki pengalaman berkencan yang membuat semua orang di sekitarnya cemburu. Sementara dia menciptakan skenario yang sama sekali, terlepas dari kenyataan dalam benaknya. Sepasang kekasih di dekatnya menyadari siapa dia. Malu, sang protagonis memarahi dirinya sendiri karena hampir menunjukkan sisi dirinya yang tidak menyenangkan. Di depan umum dia cepat tersipu tapi kembali melangkah maju. Harinya baru saja dimulai. Sudah di dalam kelas beberapa siswa berbicara di antara mereka sendiri, mungkin mengobrol setelah waktu liburan. Di belakang kelas seseorang menundukkan kepala tidur. Sementara itu, seseorang mendekat memanggilnya dan menyentuh bahunya. Pemuda itu mengangkat kepalanya. Anak laki-laki yang memanggilnya bertanya, apakah namanya Kisung dari sekolah dasar Horyeong? Pemuda itu kembali tidur. Tapi anak laki-laki berambut merah itu melanjutkan mengatakan bahwa itu benar-benar dia. Lalu bertanya, apakah dia mengingatnya? Karena mereka pernah sekelas di kelas 5. Anak laki-laki itu mencoba mengingatkannya tentang saat mereka bermain bersama dan segalanya, tapi yang lain bahkan tidak bereaksi. Membuka pintu yang tiba di ruangan yang sama. Semua orang menoleh menatapnya, dan dalam hati dia menyadari bahwa semua orang terlalu banyak menatap. Anak laki-laki berambut merah itu mendekat bertanya, apakah dia Hejiong? Menunjukkan bahwa dia sangat terkenal di Instagram. Setengah malu gadis itu mengatakan dia tidak setenar itu. Siswa lain bertanya, apa yang dilakukan Chihuahua? Satu tiba-tiba bergerak seperti itu. Anak laki-laki itu berteriak bahwa dia tidak melakukan apa-apa, yang hanya mendorong yang lain untuk menggoda reaksinya yang berlebihan. Para siswa meminta maaf kepada yang atas ketidaknyamanan itu, sambil membuat anak laki-laki itu malu. Namun sang protagonis hanya berpikir bahwa tidak ada tempat duduk yang nyaman. Dia mendekati siswa itu bertanya, apakah dia bisa duduk di sampingnya karena tempat itu kosong. Orang itu menoleh melepas earphone-nya, tampaknya tidak mengerti dengan baik. Yang tersipu sejenak bertanya-tanya, apakah itu laki-laki atau perempuan. Tapi bagaimanapun itu tidak dapat disangkal menarik. Dia kemudian mengatakan bahwa dia bertanya, apakah dia bisa duduk di sana. Orang itu menjawab ya,
Sang protagonis berpikir bahwa semua orang bersikap sangat menjaga jarak. Beberapa siswa sedang mengobrol sementara kelas belum dimulai. Meskipun begitu, tidak ada yang menghampirinya untuk berbicara. Namun beberapa orang terdengar membicarakannya. Di latar belakang gadis itu senang karena setidaknya waktu yang dihabiskan untuk bersiap-siap agar mereka tidak mengira dia cantik hanya di foto saja yang sepadan. Yang menyisir rambutnya dengan tangan di luar kelas. Sekelompok siswa menatapnya. Lalu dia memperhatikan orang di sebelahnya, melihat bahwa mereka sedang tidur. Bertanya-tanya siapa yang akan melakukan itu, tepat di hari pertama sekolah, dia akan membiarkannya. Tapi dia teringat sesuatu, yang berpikir bahwa bagian belakang kepala pria itu memberinya perasaan yang akrab. Bertanya-tanya apakah aneh untuk berpikir bahwa kepala ini milik seorang idiot. Terkejut, dia melihat ke depan. Ternyata guru sudah datang dan meminta semua orang untuk duduk. Para siswa patuh pergi ke tempat duduk mereka. Guru memperkenalkan dirinya sebagai Yang Hanban, penanggung jawab kelas 3 tahun pertama. Ketika seorang siswa mulai berbicara, guru segera menyuruhnya diam. Pria itu mengeluh tentang anak laki-laki yang tidur, menyuruh mereka untuk membangunkannya. Karena ini baru hari pertama sekolah, anak laki-laki berambut merah itu memanggilnya. Mengulanginya agar dia bangun. Pemuda itu bangkit, mencoba memahami apa yang terjadi. Yang melihat ini dan segera menyadari siapa orang itu. Dia berdiri dari kursinya, menunjuk pemuda itu dan berteriak. Siswa itu mengingatnya dan hampir saja menceritakan ingatannya tentang melihatnya berfoto dengan kakinya. Tapi gadis itu segera menutup mulutnya. Kisung terdiam tanpa reaksi dan yang sangat kesal. Semua orang menatap seluruh adegan yang baru saja terjadi ini. Guru bertanya apa yang sedang dilakukan kedua orang itu. Tertawa canggung yang melangkah mundur. Kisung menepis tangannya mengeluh tentang rasa di mulutnya. Shiwan dengan bersemangat bertanya apakah mereka saling mengenal. Malu dia bilang tidak berbohong dengan mengatakan bahwa itu adalah pertama kalinya mereka bertemu dan dia salah mengira dia orang lain. Kisung bertanya apakah memang begitu, menunjukkan bahwa dia pikir mereka sudah pernah bertemu di suatu tempat. Dia berbalik menatapnya, yang mulai gugup. Keheningan canggung menyelimuti ruang kelas. Anak laki-laki di sebelahnya mengatakan bahwa dia mungkin melihatnya di Instagram, karena dia sangat terkenal di sana. Guru bertanya, apakah itu mirip dengan acara TV Korea lama? Tidak mengenali nama itu, para siswa tertawa. Lagi pula, itu sudah setidaknya 10 tahun yang lalu. Mengatainya tua, menyadari bahwa fokus semua orang telah beralih ke orang lain, yang merasa lega dan duduk. Tapi ketegangan di antara keduanya jelas, terutama dengan gadis itu, sengaja menatapnya. Gadis itu berpikir hampir menangis bahwa dia tidak percaya dari semua orang, dia sekelas dengan si bodoh ini. Lalu dia mempertanyakan mengapa Tuhan meninggalkannya. Sambil membanting buku catatan di meja, guru menjelaskan bahwa meskipun beberapa pembuat onar tidur di hari pertama, setidaknya tidak ada yang absen. Melihat ke kelas dan mengamati semua yang hadir, dia menyadari bahwa para gadis dan anak laki-laki masing-masing berada di satu sisi ruangan. Guru bertanya siapa yang menandai tembok Berlin. Garis paralel ke-38 di tengah ruangan menunjukkan bahwa anak-anak ingin memisahkan diri berdasarkan gender. Saat ini seorang siswi terkejut dengan pertanyaan itu. Dia bertanya, apa arti kata segregasi? Kisung menjawab bahwa itu adalah ketika pria dan wanita saling menghindari. Meskipun begitu, dia menunjukkan bahwa tidak ada yang benar-benar menggunakan kata itu saat ini. Guru mengatakan dia akan mengundi tempat duduk agar mereka bisa lebih cepat berteman. Selain itu, dia akan memilih seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan per pasangan tanpa pengecualian. Seorang siswi bertanya, bagaimana itu bisa membantu mereka berteman? Gadis lain menjawab bahwa dia mungkin melakukan ini karena dia sudah tua. Masih di dalam kelas, yang memegang kertas dengan nomor 23. Kesal karena dia tidak hanya duduk di sebelah Kisung lagi,
tetapi dia bahkan lebih dekat. Sekarang dia mempertanyakan mengapa dia ada di sana, yang dibalas oleh pemuda itu menunjukkan bahwa dia adalah nomor 24. Dengan seringai di wajahnya gadis muda, itu mengumpat bertanya-tanya bagaimana ini mungkin terjadi. Yang terkejut melihatnya menunjukkan kertasnya, sementara Kisung mengatakan bahwa orang-orang seperti dia hanya percaya pada bukti. Sang protagonis segera mengangkat tangannya memanggil guru, mengatakan bahwa karena penglihatannya buruk, dia ingin pindah tempat duduk. Dia mendengar bel dan guru sudah pergi. Detik berikutnya dalam benaknya, yang bertanya-tanya apakah anak laki-laki itu akan menyebarkan rumor tentang hari itu atau semacamnya. Kisung mengamatinya dari sudut sementara. Gadis itu hanya bisa berpikir bahwa semua ini tidak masuk akal. Dia teringat anting yang jatuh pada hari mereka bertemu di karaoke. Tapi saat dia hendak bertanya tentang itu, yang terkejut mengatakan dia tidak tahu apa yang dia bicarakan. Dengan ekspresi kesal yang mengatakan jika dia menyebutkan apapun tentang hari itu, dia akan mati. Yang melihat sesuatu di ponselnya. Ternyata anak laki-laki berambut merah dari sebelumnya sudah mulai mengikutinya di media sosial. Di belakangnya pemuda itu memanggilnya menjelaskan bahwa pertemanan yang dimulai di awal semester menjadi saling menguntungkan, memintanya untuk mengikutinya kembali. Sang protagonis mengatakan bahwa dia pasti akan melakukannya. Sean terkejut dengan banyaknya pengikut, yang mengatakan bahwa dia sangat iri. Tepat setelah itu, beberapa orang mulai mendekat, menanyakan hal yang sama, hampir membuatnya kewalahan. Melihat semua itu, dan mejanya akan menjadi seramai kereta bawah tanah Sao Paulo, saat jam sibuk Kesong berdiri dan berjalan ke pintu. Siwon bertanya agar sebelum dia pergi, dia harus memberikan nama akunnya kepada semua orang. Yang dia jawab bahwa dia tidak punya. Anak laki-laki berambut merah itu bertanya mengapa. Kisung hanya menjawab bahwa dia tidak punya waktu untuk hal-hal seperti itu dan melakukannya hanya akan membuang-buang sedikit waktu yang dia miliki. Semua orang terdiam mendengar pendapatnya tentang hal itu yang membuang-buang waktu. Yang berpikir anak laki-laki itu tidak lebih dari sombong karena berbicara seperti itu. Seorang gadis mendekatinya, menanyakan lipstik apa yang dia pakai tempo hari-hari. Dia pergi ke kafe, menunjukkan bahwa fotonya bagus, lalu Kisung melihat yang dikelilingi orang menunjukkan bahwa dia bertingkah sangat berbeda saat di sekolah. Beberapa gadis menunjukkan bahwa mereka mengira dia akan jauh lebih dingin dan menjaga jarak, karena selain menjadi bintang Instagram, ibunya masih seorang Miss Korea. Seorang siswa terkejut bertanya, apakah hanya dia yang tidak tahu itu? Yang lain menunjukkan bahwa si bodoh itu rupanya hidup di bawah tanah selama ini, karena tidak tahu hal seperti itu. Seorang siswi mengatakan, namanya Hirachai, menambahkan bahwa ibunya memberitahunya bahwa dia sangat terkenal bertahun-tahun yang lalu. Dan ketika kamu mencari di internet, dia langsung muncul sementara yang tersenyum. Seseorang mengatakan bahwa genetikanya sangat mengesankan. Namun seseorang di belakang mengatakan bahwa ketika ibunya masih muda, tidak ada yang menyangka dia akan menjadi secantik itu. Yang terdiam tanpa reaksi. Dia menyadari bahwa semua orang di sekitarnya hanya membicarakan ibunya dan pengikutnya. Orang-orang terus berbicara sampai Kisong memanggilnya. Dia menatap yang tanpa mengatakan apa-apa. Gadis di sebelahnya bertanya, ada apa yang dijawabnya, dengan mengatakan bahwa itu adalah tempat duduknya. Gadis-gadis itu meminta maaf dan meninggalkan mejanya. Keduanya terdiam sejenak dan yang mulai berpikir. Dia teringat perkataan anak laki-laki itu bahwa ketika ibunya masih muda, tidak ada yang mengira dia akan menjadi secantik itu. Frasa itu terngiang-ngiang di kepalanya. Dengan putus asa, dia membuka ponselnya dengan jantung berdebar kencang. Dia menggulir ke bawah bagian komentar. Bel berbunyi. Gadis itu masih tenggelam dalam dunianya sendiri berpikir bahwa itu baik-baik saja.
Inilah dirinya sekarang versi dirinya saat ini. Tiba-tiba dia mendengar seseorang memanggilnya, dan terkejut dia menyadari itu berasal dari Kisung. Yang bertanya ada apa? Anak laki-laki itu menjelaskan bahwa jika terus begini, ponselnya akan disita. Dengan gugup, dia segera menyembunyikannya bertanya-tanya dari mana guru itu datang. Dalam benaknya sang protagonis bertanya-tanya, apakah barusan dia telah membantunya dengan semua situasi yang menyesakan itu? Sambil tertawa dia berpikir, mungkin tidak. Orang bodoh seperti dia tidak akan pernah melakukannya. Dia memperhatikan kaus kakinya, melihat ada kelinci. Yang berpikir bahwa ini tidak cocok dengan kepribadiannya, mempertanyakan apakah dia menyukai hal-hal lucu. Dia menugaskan dirinya sendiri untuk mencoba mencari pacar. Bertanya-tanya di mana dia akan menemukan seseorang yang tampan dan berhati baik yang akan sempurna untuknya. Yang berpikir bahwa dia pasti akan mulai mencari di luar kelasnya sendiri. Di kantin gadis itu memperhatikan semua orang yang lewat. Dengan saksama, dia memeriksa mereka satu persatu. Ketika dia menemukan seseorang yang sedikit menarik, dia langsung kehilangan minat. Setelah melihatnya makan mendekati kelas tahun kedua, dia berpikir bahwa itu adalah tempat Nam Shin Kim belajar. Lalu dia meminta seorang siswa untuk memanggil anak laki-laki itu, mengklaim bahwa seorang guru telah memanggilnya. Siswa itu setuju dan yang menunggu bersembunyi di balik pintu. Seorang anak laki-laki keluar dari kelas, bertanya siapa yang memanggilnya. Yang menyadari perbedaan antara foto dan kenyataan, dan menyadari bahwa dia telah ditipu oleh banyak editan dia, berbalik pulang. Dia berpikir bahwa hari ini adalah kegagalan total. Sambil menghela napas gadis muda itu, percaya dia tidak meminta sesuatu yang mustahil atau serumit itu. Dia hanya menginginkan seseorang yang sedikit tinggi, wajah tampan, dan tubuh yang bagus. Dan meskipun dia ingin memenangkan lotre, dia merasa permintaannya masih terlalu sederhana. Gadis itu memperhatikan bahwa beberapa orang berkumpul di sebuah toko. Beberapa gadis mengatakan betapa tampannya dia. Penasaran dia mencoba masuk ke kerumunan semua ini hanya untuk melihat Kisung dalam salah satu pekerjaannya lagi. Dan dengan lengannya yang sangat proporsional, omong-omong terkejut yang bertanya apa-apaan yang dia lakukan di sana. Kisung melihat ke jendela ketakutan. Sang protagonis meninggalkan kerumunan malu karena mata mereka bertemu. Gadis itu bertanya-tanya mengapa jantungnya berdetak sangat cepat. Beberapa saat kemudian, Kisung berada di rumah. Dan saudaranya bertanya, apakah dia memakai kaus kaki yang dia berikan sebagai hadiah. Kemudian bertanya apakah kebetulan dia sekarang mendapatkan hadiah yang lebih baik dari pacarnya. Kisung bertanya apa-apaan yang dia bicarakan. Sambil tersenyum, anak itu memegang anting di satu tangan. Terkejut pemuda itu bertanya, bagaimana dia menemukan itu? Haesung menjelaskan bahwa dia menemukannya di laci bertanya, apakah dia akhirnya punya pacar? Kisung menjawab bahwa tidak ada hal seperti itu terjadi. Itu hanya sesuatu yang dijatuhkan pelanggan saat shift terakhirnya. Haesung bercanda berkata, dia pikir dia akhirnya berhasil lolos dari kehidupan lajang abadi merasa malu. Kisung bertanya, di mana dia belajar bicara seperti itu? Ponselnya berdering, dia menjawabnya. Dia melihat bahwa itu adalah bosnya di rumah Yang. Dia melihat dirinya di cermin. Dalam ingatannya wajah Kisung terlintas. Gadis itu menggelengkan kepalanya mencoba mengusir pikiran itu. Dia memercikkan air ke wajahnya, meminta agar semua pikiran itu terhapus. Bel pintu berdering dan ibunya mengatakan bahwa beberapa pesanan pengiriman telah tiba. Kesal yang mempertanyakan mengapa mereka memintanya untuk mengambil semuanya. Kurir mengenakan helm sedikit ragu. Saat kurir berterima kasih padanya dan mendoakan harinya menyenangkan, yang memperhatikan kaus kaki yang dikenakannya. Dia membeku sesaat lalu mulai tertawa, dan dengan putus asa bertanya, apakah itu Kim Seong-jo? Melepas helmnya dia menjelaskan bahwa dia tidak tahu ini rumahnya memanggilnya gadis jari kaki. Di akhir, Kisung memintanya untuk menikmati makanannya dan berbalik untuk pergi.
Setelah menutup pintu, sang protagonis tetap di sana sesaat benar-benar diam dan berteriak dalam hati. Dia berbalik dan melihat dirinya di cermin. Ibunya tiba-tiba datang menyanyikan lagu tentang ayam sambil membuka tas. Wanita itu mengeluh mengatakan bahwa mereka bilang sudah menambahkan porsi lobak acar lagi. Dia menunjukkan bahwa mereka seharusnya tidak mengatakan semua itu tentang bonus selebriti spesial jika mereka tidak bisa memberikannya. Sementara itu, Yang panik dan berteriak sekuat tenaga malu dengan cara dia membuka pintu. Putranya pergi dengan sepeda motornya. Dan ketika dia mengingat ekspresinya, dia tersenyum keesokan harinya. Yang melihat dirinya di cermin dan berpikir dia tidak bisa tidur. Lingkaran hitam di sekitar matanya sudah hampir seperti mata panda. Dia bertanya apakah Kisung semacam Robin Hood atau apa, karena kemanapun dia pergi anak laki-laki itu ada di sana. Gadis itu bertanya apakah dia satu-satunya yang benar-benar bisa mengantar makanan ke rumahnya pada jam segitu. Bertanya-tanya bagaimana dia akan menghadapinya di sekolah besok. Sudah di sekolah, Yang melihat keluar jendela dan terdiam saat menyadari dia belum tiba. Seseorang di belakang bertanya padanya mengapa dia membicarakan tentang dia. Gadis itu berbalik kaget dan ketika dia mencoba lari untuk kabur, dia menariknya dari tali ranselnya. Yang tidak mengerti apa yang baru saja terjadi. Kisung memanggilnya gadis jari kaki lagi dan dia kesal memintanya untuk berhenti dengan julukan itu. Anak laki-laki berambut merah itu tiba bertanya, ada apa itu dan apa yang terjadi di antara mereka berdua sepagi ini. Yang terkejut lalu bertanya, dari mana dia datang dalam hati, berharap dia tidak mendengar percakapan mereka barusan. Pemuda itu bertanya apa yang mereka bicarakan. Kisung bilang itu bukan apa-apa dan menariknya bersama Siwon di bawah lengannya. Mereka mulai berjalan ke tempat duduk mereka mendekati siswa lain. Anak laki-laki berambut merah itu menyapa mereka menggabungkan kata-kata selamat pagi dan halo. Salah satu dari mereka membalas bahwa dua sapaan dalam satu itu tidak normal dan dia seharusnya menyapa orang dengan biasa saja. Sean menyuruhnya diam dan terima saja sapaannya. Yang berpikir bahwa setiap kali dia bertemu pria ini, sesuatu yang memalukan terjadi selama pelajaran. Dia sangat bosan. Pikirannya hanya melayang tentang kejadian kemarin dan insiden selfie itu, bertanya-tanya apakah Kisung sudah menceritakannya kepada siapapun. Terkejut gadis itu bertanya-tanya apa yang harus dilakukan jika sudah ada rumor tentang dirinya. Bel berbunyi, pelajaran sudah selesai. Terkejut sang protagonis mendengar seseorang di belakangnya berbicara tentang kaki dan langsung berbalik. Itu hanya Siwon mengomentari ukuran kaki salah satu teman sekelasnya. Mari kita abaikan sejenak anak laki-laki yang duduk di sebelahnya karena dia mengenakan setelan jas dan celana pendek. Pada saat yang sama, Kisung berpikir itu agak tidak sopan, sementara yang tersenyum canggung. Ketika seorang gadis dari kelas datang untuk berbicara dengannya, entah mengapa yang berpikir dia akan bertanya tentang kakinya. Rupanya dia masih sedikit terganggu oleh semua ini. Pada akhirnya, gadis itu hanya ingin menunjukkan kepada mereka episode biasa dari serial yang disukainya. Sewon mendekat dan bertanya pada yang apa maksud Kisung tadi menyebutkan sesuatu tentang kaki. Yang tertawa gugup mencoba menutupinya dan mengatakan dia pasti salah dengar. Anak laki-laki itu bersikeras menyatakan bahwa dia mendengar Kisung berbicara tentang kaki. Yang panik mengalihkan pembicaraan, menawarkan sesuatu kepada anak laki-laki itu agar dia diam. Dia berpikir cepat memutuskan dia harus menghentikan Kisung menyebarkan apapun. Gadis itu berbalik bertanya-tanya di mana dia berada. Kisung menutup lokernya dengan satu kaki, dan sebelum gadis itu menyadarinya, yang sudah berada di sampingnya menatapnya saat dia hendak berbicara. Kisung memotong perkataannya menyatakan bahwa mereka perlu bicara. Gadis itu tidak mengerti. Di tempat yang tampak seperti gudang, dia bertanya-tanya apa yang mereka lakukan di sana. Setidaknya tidak ada yang akan bisa mendengar percakapan mereka lagi, seperti terakhir kali.
Kisung bertanya, apakah dia kehilangan sesuatu baru-baru ini? Yang berpikir sejenak lalu dengan bercanda mengatakan dia kehilangan harga dirinya. Pria muda itu tetap serius. Jadi dia menjawab lagi, menjelaskan bahwa dia tidak merasa kehilangan apapun. Kisung mengulurkan tangan terkepalnya, dan yang tampak bingung, membayangkan apakah dia ingin dia menanduk tangannya. Jujur saja setiap detik berlalu, yang sepertinya makin kurang berpikir. Dia melakukannya karena alasan yang tidak diketahui, manusia, mungkin karena ada sekrup yang longgar di kepalanya. Bingung, Kisung bertanya, ada apa dengannya? Tertawa, yang bertanya, apakah dia salah paham? Anak laki-laki itu membuka tangannya, lalu dia menyadari itu adalah antingnya. Gadis muda itu terkejut melihatnya lagi, sementara Kisung tetap diam. Sebelumnya dalam percakapan Kisung telah meninggalkan anting itu di sakunya. Karena ada beberapa orang di sekitar, dan selama pelajaran dia tidak mendapat kesempatan. Karena dia lebih mirip zombie daripada apapun, Kisung berpikir terlalu sulit untuk mengembalikannya padanya. Yang bertanya di mana dia menemukan antingnya, yang dia jelaskan, dia temukan di lantai aula karaoke. Dia tertawa penuh syukur, tapi kemudian kenyataan menghantam, dan dia ingat, banyak hal terjadi malam itu, dan dia ada di sana. Tepatnya, untuk memintanya diam tentang hal itu, yang mulai berbicara tentang malam itu, tapi Kisung bilang tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Lagi pula, dia tidak akan memberitahu siapapun, dan juga tidak berencana melakukan hal seperti itu. Dia terkejut entah mengapa tidak mengerti. Gadis itu menjadi gugup dan mundur selangkah. Dia menabrak kursi yang akhirnya menjatuhkan kursi di atasnya. Dan ketika dia hampir jatuh menimpanya yang berteriak, terengah-engah, dan dengan debu di udara gadis itu, kemudian menyadari bahwa Kisung telah menariknya menyingkir. Dia bertanya, apakah dia baik-baik saja tersipu. Dia terdiam tanpa reaksi. Kembali di kelas Kisung tidur lagi. Yang terkejut merasakan jantungnya berdetak begitu cepat. Berpikir itu bisa jadi penyakit mematikan dia menatapnya. Sewan muncul bertanya apakah dia tidur lagi. Mempertanyakan apa yang harus Kisung lakukan di malam hari sampai bisa mengantuk seperti itu. Yang berpikir bahwa dia terlalu banyak tidur dan kemudian terkejut menyadari dia menulis ini di buku catatannya. Dia hanya menyangkal saat itu. Tepat setelah merobek kertas itu, menghancurkan bukti kejahatan. Di dekatnya, seseorang tertawa dan bertanya kapan gadis lain itu harus berhenti menyangkal apa yang dia rasakan. Karena otaknya berkata tidak, tapi hatinya menunjuk ya. Gadis itu membalas menjelaskan bahwa hanya karena mendengar suara dari seseorang, bukan berarti kamu langsung disebut penggemar. Jadi tidak ada alasan untuk bersikeras bergabung dengan fandom. Siswa lain mengatakan dia satu-satunya yang tidak melihat saat latar belakangnya roboh. Yang dijawab gadis itu, terserah agar mereka berhenti mengganggunya. Sang protagonis berpikir bahwa dia tidak mungkin menyukainya. Lagi pula itu tidak masuk akal. Meskipun begitu, saat berbalik dan melihatnya tidur, dia merasa seolah-olah hatinya tertohok. Kisung bangun dan menunjuk hidungnya mengatakan bahwa dia berdarah. Saat gadis itu, tersipu darah menetes dari hidungnya. Dia menjerit kecil saat menyadarinya. Pada malam hari yang berlari di taman hingga terengah-engah. Dia melambat perlahan sambil tertawa. Dia berpikir keras bahwa dia sebenarnya tidak menyukainya. Hanya wajahnya menunjukkan bahwa dia selalu punya selera buruk pada pria berwajah tampan dan hanya itu. Melihat lampu gadis itu, berpikir bahwa cahayanya bagus untuk selfie. Dalam pantulan ponselnya yang melihat seorang pemuda, dia menyadari itu adalah Kisung. Pada akhirnya mereka bertemu lagi. Yang menatap mereka sebentar dia dan anak kecil itu. Kisung tersenyum sangat berbeda dari anak laki-laki pemurung yang dia ingat. Itu mengejutkannya, dan bahkan dari jarak sejauh itu, dia benar-benar merasa bahwa jauh di lubuk hatinya, mungkin dia bisa menyukainya. Keduanya mulai pergi, yang merasakan jarak di antara mereka semakin jauh, merasakan kehadiran seseorang. Kisung berbalik dengan adiknya dalam pelukannya.
Tapi tidak ada siapa-siapa lagi di sana yang menurutnya aneh. Ternyata sang protagonis bersembunyi secara naluriah. Sebuah tindakan yang pada akhirnya ia sendiri mempertanyakan alasannya. Gadis itu kembali mengawasi mereka dan akhirnya mereka pergi. Kembali ke rumahnya yang sedang berbaring di tempat tidur. Dia mengingat dengan jelas senyuman itu, berpikir bahwa dia belum pernah melihatnya menunjukkan ekspresi seperti itu sebelumnya. Juga bertanya-tanya, apakah anak itu adiknya menyangkal kemungkinan bahwa itu adalah putranya. Dia tersipu malu karena semua ini. Orang tuanya sedang berbicara sambil melihat itu. Pria itu mengatakan bahwa kondisinya tampak lebih buruk dari biasanya. Melihat wajahnya yang merah, dia bertanya, apakah dia sakit? Ibunya menjelaskan bahwa ini normal selama masa pubertas. Memberikan contoh musikal Korea terkenal dengan judul Semuanya Merah di Masa Remaja. Tapi ternyata dia bahkan salah menyebutkan namanya. Mengucapkan selamat kepada suaminya karena telah mengoreksinya yang tiba-tiba bangkit. Ini membuat keduanya tanpa reaksi. Gadis itu mengatakan bahwa ada seseorang yang membuatnya gugup setiap kali dia berada di dekatnya. Menunjukkan bahwa ketika dia tersenyum, seolah-olah 100 lampu neon menyala di wajahnya secara bersamaan. Dia bertanya apakah itu cinta. Ayahnya setuju hampir seketika, sementara ibunya masih terkejut dan bersemangat. Che bertanya apakah putrinya akhirnya berhasil mendapatkan pacar. Yang menjawab bahwa kurang lebih begitu. Dia bilang ibunya tidak terlalu mengerti. Tapi gadis muda itu menjelaskan bahwa dia masih belum menyatakan perasaannya dengan jelas, tapi itu hanya masalah waktu. Che berteriak mengatakan bahwa ini hanyalah cinta bertepuk sebelah tangan. Jauh dari sebuah hubungan, kata-kata itu membebani Yang. Kesal gadis itu berteriak menunjukkan bahwa ibunya sama sekali tidak membantu dan mengusirnya keluar kamar. Yang membanting pintu. Wanita itu mengeluh di balik pintu, mengatakan bahwa gadis ini bahkan menendang ibunya sendiri. Sekarang mematikan lampu, dia berpikir bahwa memiliki cinta bertepuk sebelah tangan di tempatnya akan sangat konyol. Melemparkan dirinya ke tempat tidur. Yang berpikir sudah waktunya untuk tidur. Sudah berbaring, dia diganggu oleh sesuatu. Dia melihat halusinasi Kisung berbaring di sampingnya. Gadis itu terkejut oleh ini. Dan ketika dia tersenyum, Yang langsung memerah, menggoyangkan lengannya untuk menghapus penampakan itu. Keesokan harinya masih di rumahnya. Dia menyikat giginya, menyadari dia memiliki lingkaran hitam di sekitar matanya lagi. Melihat ke samping, Yang menyadari dia masih melihat ilusi yang sama dari kemarin. Dan ketika Kisung tersenyum kesal, dia menggoyangkan lengannya berpikir, dia mulai gila. Gadis itu berpikir dia mulai melihatnya di mana-mana sejak tadi malam. Menuju ke sekolah, jelas dia akan bertemu dengannya lagi. Kesal. Dia bertanya, mengapa sekarang? Hanya menyuruhnya pergi. Tetapi ketika dia mencoba mendorongnya, dia menyadari apa yang disentuhnya padat. Gadis itu membeku sesaat, lalu bertanya apakah dia benar-benar nyata. Kesong bertanya apa yang dia lakukan. Malu, Yang berpikir bahwa ini benar-benar versi aslinya. Dia meminta maaf dan mengumpat dalam hati, mulai menjauh di dalam kelas. Beberapa siswa sedang berbicara sementara itu. Yang hanya berpikir bahwa karena dia tidak bisa tidur semalaman, riasan wajahnya tidak menempel dengan baik. Berharap tidak ada yang menyadarinya. Kisung memasuki ruangan, dua siswa yang duduk di lemari menyapanya, menanyakan kemana dia pergi. Yang hanya dijawabnya bahwa dia pergi ke kamar mandi. Sang protagonis memalingkan muka, menghindari kontak anak laki-laki berambut merah itu berkata, dia melihatnya tadi malam dengan seorang anak kecil, menanyakan apakah itu adiknya. Seorang gadis mendekat, menanyakan apakah dia benar-benar punya adik. Anak laki-laki berambut merah itu menjawab ya, menunjukkan bahwa anak itu sangat kecil dan sangat lucu. Gadis itu bertanya berapa umurnya. Tertarik, Siwan bertanya, apakah dia sudah TK? Ketika Kisung hendak selesai menjawab, Yang menaruh tas di kepalanya. Dia hanya berdiri di sana, sementara gadis muda itu sangat malu. Dengan itu akhirnya dia menyadari bahwa dia melakukan ini di depan seluruh kelas.
yang mulai tertawa gugup saat dia menaruh tas di kepala Kisung. Satu-satunya pikirannya adalah dia tidak ingin orang lain melihatnya tersenyum. Tapi yang dia dapatkan adalah semua orang menatapnya, tidak mengerti apa-apa. Kisung tetap diam di tempat yang sama dan dia hanya mencoba mencari alasan. Mengatakan itu hanya permainan zombie. Yang bertanya apakah mereka belum pernah mendengarnya. Menjelaskan bahwa itu adalah permainan di mana si pengejar memakai ini di kepala mereka dan mencoba menemukan yang lain, dia bilang itu sangat menyenangkan. Dia bilang mereka harus bermain bersama. Tapi dalam benaknya dia tahu ini hanyalah alasan yang payah. Yang mengejutkannya, Sean mengatakan itu terdengar sangat menyenangkan. Anak laki-laki itu bilang dia suka hal semacam ini. Mengambil tas itu, dia bilang dia akan jadi zombinya duluan. Memasangnya di kepalanya, Sean bertanya, bagaimana ini bekerja bertanya-tanya, apakah dia harus langsung mulai saja? Semua orang menyadari ada suara di pintu, membuat suara meniru zombie dia memulai permainan. Hanya untuk guru melihatnya bertingkah seperti anak kecil, sementara semua siswa lain sudah duduk. Guru memanggilnya untuk menemuinya di luar. Kemudian, guru membaca sebuah kutipan dari buku. Bertanya Majas apa itu, seorang siswa menjawab bahwa itu adalah paradoks. Yang bertanya mengapa pemuda itu menjelaskan bahwa itu karena tidak masuk akal untuk menyebutnya cantik dan berbahaya pada saat yang bersamaan. Semua siswa mengikuti bacaan itu. Hanya Kisung yang terganggu menatap Yang. Dia berpikir bahwa gadis itu adalah orang yang sangat tidak terduga. Gadis itu mulai berkeringat karena dia menyadari pria itu menatapnya bertanya-tanya. Apakah pria itu menyadari niatnya dengan cerita permainan zombie itu? Dia merasa lehernya sakit saat bel berbunyi. Dia segera pergi tepat sebelum pria itu bertanya tentang urat di lehernya. Anak laki-laki berambut merah itu bertanya apa yang terjadi sehingga terburu-buru. Di kamar mandi perempuan, sambil memijat bahunya, sang protagonis berpikir bahwa jika dia ingin tersenyum, dia tidak boleh menghentikannya. Dia bertanya-tanya apakah mereka mungkin membicarakannya di kelas karena perilakunya yang aneh belakangan ini. Tapi yang tidak ingin orang lain melihatnya, dia menginginkan senyumnya hanya untuk dirinya sendiri. Saat hendak meninggalkan kamar mandi, gadis itu mendengar seseorang membicarakannya dan terpaku di tempat. Seorang siswa mengatakan dia mendengar yang berada di kelas 3 dan yang lain menjelaskan bahwa dia tidak mengerti mengapa mereka membuat keributan tentangnya. Bertanya apakah dia bukan hanya sekadar wajah cantik, menunjukkan bahwa ada banyak yang seperti dia di sekolah dasar. Teman-temannya setuju. Sambil merias wajah, salah satu dari mereka berkomentar bahwa semua anak berkerumun di depan sekolah, karena itu pada hari pertama hampir membuatnya tertawa terbahak-bahak. Yang lain berkomentar bahwa itu menyebalkan. Semua orang itu menghalangi lorong. Gadis ketiga mengatakan mereka harus membiarkannya begitu saja, karena tampaknya yang menikmati semua ini. Mereka berkomentar bahwa mereka membenci cara yang bertindak seolah-olah dia selalu cantik. Mereka menunjukkan bahwa gadis muda itu mungkin telah melakukan operasi plastik selama ini, memanfaatkan fakta bahwa ibunya adalah selebriti besar. Suara logam bergema di kamar mandi. Sebuah tempat sampah menggelinding sementara ketiganya mencoba memahami apa yang terjadi. Seseorang masuk dan mengatakan bahwa tampaknya bahkan tempat sampah pun bisa bicara. Tapi rupanya bukan yang ini yang baru saja mengatakan sesuatu. Tidak mengerti apa yang terjadi, gadis-gadis itu pergi sambil bertanya-tanya ada apa dengannya. Saat gadis itu mencuci tangannya, yang sedikit membuka pintu. Dia melihat Tae-ryun kembali di kelas. Yang mendekati gadis yang tadi berterima kasih atas segalanya yang tidak dimengerti oleh siswi itu. Sang protagonis menjelaskan bahwa kemarin Taeri memberinya sapu tangan saat hidungnya berdarah. Taeri bilang dia tidak perlu khawatir soal itu. Kisung masuk ke ruangan dan menemukan pemandangan yang ganjil. Siwon mengeluh karena para gadis meninggalkannya dan duduk tanpa dirinya.
Terry mendengarkan tanpa ekspresi sementara yang hanya menggoda anak itu. Saat Kaesong duduk itu, sedikit mengejutkannya, seolah dia berubah menjadi robot. Gadis itu bilang dia perlu mengambil buku musik yang Shawn anggap aneh, karena mereka tidak ada kelas itu hari ini. Tapi sebelum dia menyadarinya, gadis itu sudah lari keluar, meninggalkannya sendirian. Dia ragu mengapa yang bertingkah sangat aneh. Kisung memperhatikan sesuatu di bawah mejanya. Menjelang malam, yang pulang ke rumah naik bus. Sambil bermain ponselnya, gadis itu berpikir dia bertingkah seperti pecundang. Yang bertanya-tanya mengapa Kisung tidak punya akun media sosial, menjelaskan bahwa setidaknya dengan begitu mereka akan punya topik pembicaraan. Lagi pula, dia bahkan tidak tahu satupun hobinya. Lalu sesuatu di ponselnya menarik perhatiannya. Menemukan fotonya saat bekerja di kafe, rupanya diambil oleh pelanggan. Pada akhirnya, seseorang telah membuat tagar untuk menandainya di foto saat bekerja. Melihat ini, dia menyadari bahwa foto-foto ini sangat spontan. Tertawa memikirkan dia mirip selebriti, mengabaikan fakta bahwa dia rupanya benci di foto tanpa izin. Yang melihat bahwa foto itu baru diambil 5 menit yang lalu. Berpikir kafe ini akan segera tutup, dia meminta sopir untuk menurunkannya di sana. Berjalan melintasi kota, sang protagonis mulai mencari toko itu. Melihat Kasung berbicara di telepon, rupanya bosnya tiba-tiba terkena radang usus buntu. Jadi dia terlalu sibuk, dan karena itu tidak bisa menjemputnya setidaknya selama 3 jam. Dia bertanya, apakah orang itu bisa membuat pengecualian? Tapi rupanya jawaban mereka negatif. Memahami bahwa itu mungkin tentang adiknya yang mendekat dan menepuk bahunya. Dan ketika dia berbalik, Kisung menyadari itu adalah teman sekelasnya, yang menjelaskan bahwa dia bisa pergi menjemput adiknya. Sebagai gantinya, Kisung bertanya dari mana dia berasal dan apa maunya dengan itu. Gadis itu menjelaskan bahwa karena Kisung tidak bisa menjemput adiknya sekarang, dia bisa melakukannya untuknya. Dia mempertanyakan motifnya melakukan hal seperti itu, yang menjelaskan bahwa orang tua mengatakan pada akhirnya mereka akan saling membantu. Pada dasarnya mengatakan bahwa Kaesong pada akhirnya akan berutang budi padanya. Sambil menghela napas, pemuda itu memintanya untuk melupakannya. Dia tidak punya alasan untuk meminta bantuan seperti itu padanya. Tapi rupanya dia cukup ragu untuk menelepon pamannya. Berdiri di depannya, yang bersikeras bahwa karena ini sangat penting, dia bisa membantunya. Dia menjelaskan bahwa dia membutuhkan alasan, tapi alasan itu tidak akan cukup. Dia menatapnya sejenak, yang malu lalu memalingkan muka. Gadis itu menunjukkan bahwa dia hanya mencoba membantu. Mereka mendengar suara dari belakang toko berteriak pada Kisung, mengeluh, berapa lama lagi dia akan terus berbicara. Kesal seorang karyawan muncul mengeluh bahwa dia bilang akan kembali setelah panggilan singkat. Melihatnya di samping yang pekerja itu menjadi sangat stres, bertanya apakah dia pergi karena semua omong kosong ini. Ketika Kisung mengatakan tidak, pria itu memerintahkannya kembali bekerja. Melihat situasi itu, yang bertanya apakah dia bisa mengirimkan kabar terbaru tentang kondisi anak itu saat dia bersamanya. Karena Kisung tampaknya tidak mempercayainya, dia setuju, tetapi segera terkejut oleh sesuatu. Yang meminta nomornya karena dia perlu terus memberinya kabar terbaru tentang semuanya. Dalam pesannya, Kisung mengatakan dia hanya butuh 3 jam. Dia menulis bahwa dia tidak perlu khawatir sambil berjalan di jalan bersenandung. Tertawa dalam hati, yang berpikir bahwa jika dia berhasil akur dengan adiknya setidaknya, dia akan punya alasan untuk lebih sering bertemu dengannya. Dengan begitu, dia akan perlahan jatuh cinta padanya. Anak itu menatapnya dengan wajah cemberut, yang sudah berada di tempat penitipan anak membungkuk. Dia menjelaskan bahwa dia adalah teman kakaknya dan ada di sini untuk menjemputnya. Anak laki-laki itu membalas menunjukkan bahwa kakaknya tidak punya teman. Dia pikir anak itu mungkin mengenal kakaknya dengan baik. Kisung merasakan sensasi aneh, yang terus berbicara, menjelaskan bahwa dia benar-benar temannya.
Dan karena kakaknya akan terlambat, karena pekerjaan dia akan menjaganya selama 3 jam ke depan. Menunjukkan bahwa setelah itu, kakaknya akan datang secepat kilat. Anak laki-laki itu menjelaskan bahwa kakaknya telah memberitahunya untuk tidak pernah mengikuti siapapun yang mengatakan hal seperti itu. Gadis itu kebingungan tidak tahu harus berbuat apa. Untungnya guru itu mengatakan bahwa dia benar-benar teman kakaknya. Ternyata Kisung baru saja menelepon menjelaskan bahwa adiknya harus menghabiskan waktu bersamanya. Sedikit malu anak itu akhirnya mengalah. Di sebuah restoran terdekat, mereka berdua menikmati makan bersama. Yang berkata, dia perlu mengirim pembaruan, jadi dia akan mengambil foto kecil untuk dikirim ke kakaknya. Dia mengambil foto dan mengirimkannya. Dia berkomentar bahwa anak itu mungkin sering mendengar bahwa dia sangat mirip dengan kakaknya. Kisung menjawab, tidak juga. Kakaknya bilang dia mirip ibu mereka, sementara Kisung mirip ayah mereka. Gadis itu terkejut mendengar ini. Dia berpikir keras bahwa mungkin orang tua mereka bekerja sampai larut dan kakaknya bertanggung jawab menjemputnya di sekolah. Anak laki-laki itu menjawab bahwa ibu dan ayahnya sudah jauh di langit bersama bintang-bintang lainnya. Yang terkejut dan meminta maaf menjelaskan bahwa dia tidak tahu hal itu. Setelah dia berbicara, anak itu menjawab bahwa tidak apa-apa. Kakaknya pernah bilang padanya bahwa orang tua mereka yang kini bersama bintang-bintang bukanlah alasan untuk bersedih. Lagi pula, mereka sedang mengawasi dan menjaganya saat itu juga. Yang tersenyum dan bilang dia sangat baik persis seperti kakaknya. Anak laki-laki itu menyadari ada sesuatu yang mengawasi mereka dari balik kaca. Itu Ibu Yang. Dia pikir itu sangat menakutkan, dan ibunya mulai berjalan. Begitu masuk toko wanita itu, bertanya apa-apaan yang lakukan di sana. Sang protagonis menjawab bahwa dia hanya duduk-duduk saja. Dia menjelaskan bahwa dia merujuk pada fakta bahwa dia berkeliaran larut malam setelah pulang sekolah. Meskipun sedang dimarahi melihat anak itu, dia jadi teralihkan bertanya, siapa anak kecil itu? Ketika sang protagonis menjelaskan bahwa dia hanyalah adik dari teman sekelasnya ibunya, langsung menghambur ke arah anak laki-laki itu, berpikir dia adalah makhluk paling lucu di dunia. Kemudian Kisung sedang menyelesaikan pekerjaannya dan membuang sampah toko. Dia bilang dia akan pulang sambil menyelesaikan pekerjaannya. Anak laki-laki itu bertanya-tanya apakah kakaknya sudah bersikap baik. Ketika dia hendak menelepon yang ponselnya berdering. Saat menjawab, Kisung melihat itu adalah dia yang bertanya apakah dia sudah selesai bekerja dan dia harus menemui mereka. Sesampainya di gedung itu, pemuda itu menyadari gedung itu lebih besar dari yang dia ingat. Yang meminta maaf lewat pesan menjelaskan bahwa itu semua salah ibunya dan mengirimkan alamatnya. Dia berpikir dalam hati tentang blok 301 dan unit 1006. Dia ingat, dia bernyanyi, dia sudah pernah ke sini untuk mengantar sesuatu. Untuk pengiriman, mencoba mengorientasikan diri dia, melihat seorang pria kuat, membawa tas yang meneteskan darah. Sedikit takut anak itu berbalik, tapi pria itu sepertinya berjalan ke arah yang sama dengannya. Lift mencapai lantai dan pintunya terbuka. Dia menekan tombol lantai 10 dan pintu mulai menutup. Tapi seseorang meletakkan tangan di pintu tepat sebelum itu terjadi. Pria yang tadi menakutinya masuk, dia segera menjadi sedikit cemas tentang ini. Bagaimanapun pria itu lebih mirip pembunuh daripada yang lain. Dan dia bahkan belum menekan tombol setelah masuk. Saat pintu terbuka, yang sudah di luar berpakaian rapi. Dia bertanya, bagaimana keduanya bisa tiba di sini pada waktu yang sama. Keduanya saling menatap sesaat, tidak mengerti maksudnya. Sudah di dalam rumah, semua orang berkumpul. Saat ayah yang hendak berbicara, Chi memotongnya. Menyatakan bahwa dia adalah teman sekelas yang sangat tampan. Wanita itu mengatakan bahwa dengan pengalamannya, dia sangat mirip idola. Menjelaskan bahwa dia mungkin sering mendengar hal-hal seperti itu. Hal itu membuat yang cukup malu. Dengan sopan Kisung berterima kasih karena telah menjaga adiknya.
Saat dia pergi Chai, mengundangnya makan malam. Menunjukkan bahwa anak itu mungkin belum sempat makan karena pekerjaannya Kisung mengatakan bahwa memang itulah yang terjadi. Akhirnya bertanya di mana kakaknya, yang menjawab bahwa dia ada di kamarnya. Membuka pintu sedikit, mereka melihatnya tidur di tempat tidur. Kisung memanggilnya memintanya bangun, tetapi hanya mendapat gerutuan sebagai jawaban. Pria muda itu menjelaskan bahwa mereka harus pulang, tetapi kakaknya hanya mengatakan dia mengantuk dan akan tidur di sana saja. Yang mengatakan bahwa dia tidak keberatan jika dia tidur sedikit lebih lama. Kisung memanggilnya lagi, dan anak itu akhirnya bangun mengeluh bahwa dia sudah bangun dan akan segera melakukannya. Meninggalkan kamar mereka berdua menyadari sesuatu. Ayah yang sedang memasak dengan semangat memasuki dapur Kisung meminta maaf atas ketidaknyamanan itu, sementara yang terlihat kecewa. Pria itu membanting pisau ke meja yang membuat pria muda itu ketakutan. Ayah yang menjelaskan bahwa dia membawa pulang babi yang baru disembelih hari ini, menyatakan bahwa mereka harus makan sebelum pergi. Masih terkejut dia dan kakaknya setuju. He Sung kagum dengan hidangan mewah di depannya. Kakaknya mengeluh bahwa dia berbicara terlalu keras dan pada akhirnya berterima kasih atas makanannya. He Sung memarahinya, menyuruhnya makan pelan-pelan. Yang memperhatikan hubungan kakak beradik itu, sementara pria muda itu menunjuknya untuk juga makan sayuran. Dia merasa sedikit malu mengetahui jantungnya berdebar kencang, melihatnya begitu manis dan perhatian kepada kakaknya. Anak itu menatap piring yang sudah kosong. Kisung tersenyum malu. Sang protagonis makan. Seseorang meletakkan sepotong daging di piring, mencoba menyembunyikannya. Kisung terkejut melihat ini. Jae memintanya makan sebanyak yang dia mau. Anak laki-laki itu berpikir sejenak tapi segera mulai makan. Malam itu juga, Yang dan kedua saudara laki-laki itu berjalan bersama. Gadis itu menatap Kisung yang memasang ekspresi serius. Dia bertanya-tanya dalam hati mengapa Kisung begitu diam. Ini membuatnya gila jika terus begini. Yang akan pulang terlalu cepat yang ingin dia hindari. Memaksa dirinya memikirkan sesuatu untuk mencairkan suasana gadis itu, kemudian memulai percakapan entah dari mana. Bertanya apakah ibunya tidak benar-benar cantik. Dia menjelaskan bahwa ketika dia masih muda, orang-orang mengejeknya mengatakan dia tidak mirip kecantikan ibanya sama sekali. Menyadari kesalahannya mengangkat topik seperti itu yang menjadi malu. Kisung mengatakan bahwa dia juga cantik. Hal itu membuatnya terdiam hanya menatap pemuda itu. Berpikir bahwa gadis itu tidak mendengar Kisung mengulangi apa yang dia katakan. Yang hanya berdiri terpaku menatapnya di bawah sinar rembulan. Bahkan dengan suasana yang begitu baik, jelas saja mereka akan diganggu oleh adik laki-laki Hisung. Bertanya apa yang sedang mereka lakukan, sang protagonis terkejut sejenak. Keduanya saling menatap sejenak, sampai anak laki-laki itu menarik jaket kakaknya menunjukkan bahwa mereka harus pergi. Namun Hisung terlalu kecil untuk bisa menariknya seperti itu. Jadi dia akhirnya tersandung ke belakang. Yang berhasil menangkapnya tepat waktu sebelum dia jatuh. Dia bertanya apakah dia baik-baik saja. Dan Kisung memintanya untuk lebih berhati-hati. Anak laki-laki itu dengan cepat melepaskan diri dari pelukannya. Rupanya dia sedikit cemburu padanya. Jadi dia berpegangan pada kaki kakaknya. Hesung bertanya apakah dia seharusnya tidak berterima kasih padanya untuk itu. Karena yang telah mencegahnya jatuh dan khawatir. Dia tetap diam dan kakaknya memanggil namanya. Gadis itu bilang, jangan khawatir tentang itu. Dan Kisung bilang, dia biasanya tidak bertingkah seperti itu. Akhirnya bertanya, mengapa Hisung bertingkah seperti anak manja hari ini? Sang protagonis menjelaskan bahwa keduanya pasti lelah hari ini. Jadi mereka harus pulang untuk tidur sebentar. Lagi pula ini juga sudah larut, yang dia setujui. Kisung meminta kakaknya untuk mengucapkan selamat tinggal. Dan anak laki-laki itu mengangguk, yang memintanya untuk berhati-hati dan mengunjungi mereka lagi. Anak laki-laki itu mulai mengayunkan tangannya.
Dan Kisung menggendongnya mengucapkan selamat tinggal dan memberitahunya bahwa mereka akan bertemu besok. Maka keduanya berbalik dan pergi. Gadis itu melambai kepada mereka, sementara anak laki-laki itu melihat ke samping. Awalnya dia tidak mengerti, tapi tak lama kemudian dia menjulurkan lidahnya, berpikir bahwa anak itu cukup pintar dan mungkin telah menyadari apa yang sedang terjadi. Sambil meregangkan tubuh yang menyatakan bahwa ini tidak akan mudah. Sudah di rumahnya, Kaesung sedang bermain ponsel di tempat tidur. Dia mengirim pesan berterima kasih padanya untuk semuanya. Dan terkejut melihat pesan dari Yang, menyebutkan bahwa ibunya menganggap Kaesung sangat lucu, sehingga dia bisa datang ke sana kapanpun dia mau. Dia menjelaskan bahwa wanita itu selalu menyukai bayi dan ingin memiliki 3 anak. Dia mungkin sudah menyerah pada ide itu, hanya karena yang merusak harapannya. Kisung tersenyum membaca ini. Anak laki-laki itu terdiam sesaat sebelum mengirim pesan selamat malam. Anak itu bertanya, apakah anting-anting waktu itu milik gadis itu? Kisung terkejut dan bertanya bagaimana dia tahu. Kisung menjelaskan bahwa dia melihatnya di kamarnya. Kakaknya menjelaskan bahwa gadis itu menjatuhkannya di tempat kerjanya dan kemudian dia mengembalikannya. Anak laki-laki itu hanya mengeluarkan suara berpikir. Kisung tidak mengerti, lalu bertanya, apakah anak laki-laki itu tidak menyukainya, terutama karena dia bersikap sangat dingin. Sebelumnya, dia juga menunjukkan bahwa hanya berkat gadis itu, mereka bisa makan malam yang lezat itu. Anak laki-laki itu malu dan menyatakan bahwa kakaknya tidak perlu tahu. Alasan Kisung tersenyum, dan kemudian keduanya berbaring lagi, saling mengucapkan selamat malam. Keesokan harinya di sekolah, Yang sedang bermain dengan ponselnya. Kisung menarik kursinya, mengucapkan selamat pagi padanya. Dia bercanda mengatakan bahwa jika dia tidak bisa menjemput adiknya lagi hari ini, dia bisa menyerahkannya padanya lagi. Pemuda itu hanya menjelaskan bahwa ini mungkin tidak perlu terjadi lagi. Yang bertanya mengapa. Anak laki-laki itu menjelaskan bahwa bosnya sedang membicarakan kesempatan untuk memberinya istirahat. Lagi pula sepertinya mereka akan segera menutup kafe itu. Dia kecewa mendengarnya. Kaesung lalu menghela napas. Yang bertanya apakah dia tidak perlu mencari pekerjaan paruh waktu lain sekarang. Dia setuju meski tidak terlalu bersemangat. Gadis itu bilang dia melihat postingan lowongan kerja di lingkungannya bertanya, apakah dia bisa menanyakan pekerjaan itu untuknya? Kasung terkejut bertanya, apakah orang-orang memposting tawaran pekerjaan di media sosial? Yang menjawab bahwa jelas ya, dan dia bahkan bisa mengirimkannya ke nomornya. Dia menjelaskan bahwa dia tidak perlu melakukan itu, tapi sudah terlambat. Yang baru saja mengirimnya gadis itu menjelaskan bahwa perusahaan akan segera mengirimkan tanggapan. Ponselnya berdering, dan sesaat pemuda itu ragu. Dia menjelaskan bahwa mereka bertanya, apakah Kisung bisa datang wawancara hari ini juga. Anak laki-laki itu sangat terkejut dengan kecepatan ini. Kemudian Kisung meninggalkan sebuah gedung dan Yang bertanya, apa yang mereka katakan. Pemuda itu menjelaskan bahwa mereka ingin dia mulai bekerja minggu depan, yang disambut gembira oleh gadis itu. Kemudian sang protagonis bertanya, apakah dia tidak pantas mendapatkan ucapan terima kasihnya. Kisung tidak mengerti sesaat, tapi sambil tersenyum, dia segera setuju menyatakan bahwa gadis itu telah melakukan pekerjaan dengan baik. Dia menepuk kepalanya yang membuatnya malu. Dalam benaknya anak laki-laki itu, berpikir bahwa dia seperti anak anjing yang mengibas-ngibaskan ekornya untuk pujian. Sementara itu, Yang merasa sangat senang, seperti ada kupu-kupu di perutnya. Dia dalam hati bertanya-tanya, apakah anak laki-laki itu mungkin juga menyukainya, yang jelas hanyalah salah tafsirnya. Sebuah telepon berdering, dan di tangannya terungkap bahwa itu adalah tempat penitipan anak. Menjelang malam keduanya, kehabisan napas. Kisung melihat kakaknya di depan gedung dan dengan senang hati memanggilnya. Namun anak laki-laki itu dengan saksama memperhatikan seorang ibu menjemput putranya. Pemuda itu berhenti sejenak,
yang menyadari apa yang sedang terjadi. Bagaimanapun keduanya telah kehilangan orang tua mereka. Haesung memperhatikan keduanya di seberang jalan. Sambil menangis, dia berlari ke pelukan kakaknya yang meminta maaf karena terlambat. Namun dia menghindar memeluk yang alih-alih kakaknya sambil memegang roknya. Anak itu menanyakan ibunya yang membuatnya sangat bingung. Dia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Haesung terdiam melihat seluruh adegan ini. Dia memeluk anak laki-laki yang masih menangis itu. Kemudian di malam hari, Haesung tidur di tempat tidurnya dengan kedua orang itu duduk di sampingnya. Dia tampaknya tidur sangat pulas. Yang melihat ini bangkit dan berkata dia sudah akan pergi. Haesung menyatakan bahwa dia akan mengantarnya pulang. Dalam perjalanan keduanya terdiam, tidak tahu bagaimana harus bersikap setelah semua ini. Anak laki-laki itu memecah keheningan, mengatakan bahwa dia tidak pernah menyangka kakaknya akan bertingkah seperti itu, karena aromanya mengingatkannya pada ibu mereka. Terkejut, dia bertanya apakah ibu mereka juga menggunakan produk dari merek tertentu yang membuat Kisung terdiam. Sementara itu, pemuda itu sedikit merenung menjelaskan bahwa dia memarahinya karena tidak sopan. Tapi mungkin Haesung bertingkah seperti itu karena aromanya. Kaesong mengatakan dia tidak menyadarinya karena dia tidak bisa terlalu memperhatikan adiknya karena pekerjaan. Mendengar semua ini yang mulai menaiki tangga. Melihat anak laki-laki itu, dia bertanya, apakah dia tahu bagaimana penampilannya saat ini? Sang protagonis menjelaskan bahwa dia terlihat seperti supermom, yang membuatnya cukup bingung. Yang mengatakan bahwa dia terlihat seperti ibu-ibu yang bekerja sepanjang hari dan masih meminta maaf karena tidak bisa merawat anak-anak mereka. Sebanyak yang mereka inginkan menjelaskan bahwa itu sangat sulit karena pekerjaannya. Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa karena Kisung adalah seorang kakak, bukan seorang ibu, dia seharusnya menjadi kakak super saja. Gadis itu yakin itu adalah pekerjaan yang sangat berat baginya. Tetapi terlepas dari semua pengorbanan itu, pemuda itu tidak seharusnya menyalahkan dirinya sendiri terlalu banyak karena selain itu, dia adalah kakak yang hebat. Kemudian menepuk bahunya dia mengatakan bahwa Kisung harus mengangkat kepalanya dan terus maju. Anak laki-laki itu tersenyum dan setuju. Sementara itu, yang berpikir bahwa dia selalu kesulitan. Setiap kali dia tersenyum, mengatakan bahwa hatinya tidak akan sanggup. Dengan begini, gadis itu selama ini memasang wajah datar untuk menyembunyikannya dalam pikirannya. Dia berpikir bahwa mungkin dia hanya membodohi dirinya sendiri, tetapi dia menyadari bahwa Kisung telah mengubah cara dia memperlakukannya mungkin saja. Keesokan harinya di sekolah Kisung meletakkan sebatang coklat di meja. Gadis itu bertanya, apakah itu untuknya? Dengan malu-malu dia berterima kasih padanya atas malam sebelumnya dan mengatakan itu adalah pembayaran. Yang berpikir dia benar. Pemuda itu benar-benar telah mengubah cara dia memperlakukannya. Berjalan melewati sekolah gadis itu berada di samping Terry Yun. Yang melihat Kisung bermain sepak bola sejenak, meragukan apakah dia punya teman untuk melakukan itu. Anak laki-laki itu menyadari dia sedang menonton, lalu melambai kepada mereka. Dengan malu, yang meremas jusnya erat-erat tersipu dan bertanya-tanya, apakah senyum itu benar-benar nyata, seperti orang yang sedang berkhayal sambil berpikir bahwa itu sangat menyegarkan pikirannya. Bertanya-tanya apakah mungkin dia semacam minuman olahraga manusia, Terry mengatakan, ini pertama kalinya dia melihatnya tersenyum seperti itu, yang memukul bahunya karena juga memikirkan hal yang sama. Tiba-tiba sang protagonis memulai klise besar menjelaskan bahwa dia punya teman yang selalu disenyumi oleh seorang anak laki-laki dan suatu kali anak laki-laki itu mengelus kepalanya mengira dia lucu. Tepat setelah itu, yang bertanya apa artinya itu. Terry menjawab bahwa dia sering melakukan itu dengan mangganya. Yang bertanya terkejut siapa itu. Gadis itu segera menjawab bahwa itu adalah nama anjingnya.
Dia kemudian merasa malu karena telah menanyakan hal itu. Terry bertanya, apakah temannya ingin tahu apakah pria itu tertarik atau tidak. Yang setuju. Kemudian Terry bertanya, apakah mereka bisa menonton film bersama atau semacamnya. Menjelaskan bahwa jika mereka pergi bersama atau semacamnya itu akan mengungkapkan apakah pria itu merasakan sesuatu. Gadis itu berpikir dia ada benarnya. Anak-anak laki-laki mulai mendinginkan diri setelah pertandingan termasuk Kisung yang menuangkan sebotol penuh air ke rambutnya. Melihat ke depan, dia terkejut melihat yang sedang memperhatikannya. Gadis itu bertanya, apakah dia tertarik menonton film itu? Hanya mereka berdua. Masih sedikit bingung dia menjawab ya. Sang protagonis terkejut, dia menerima begitu saja. Kisung bertanya apakah dia senggang Sabtu pagi, menunjukkan bahwa dia akan libur kerja. Dan kakaknya bilang dia akan membawa teman-teman ke rumah mereka. Yang bertanya apakah dia keberatan karena mereka berdua akan sendirian untuk sementara waktu. Kisung bilang tidak masalah jika hanya mereka berdua. Sudah di kota Kisung sedang berjalan di jalan dan memperhatikan sesuatu. Mengambil ponselnya, dia melihat yang telah mengirim pesan yang mengatakan dia sudah di tempat dan mereka akan bertemu di dalam. Dia membalas bahwa dia sudah tiba, yang menunjukkan bahwa dia sudah membeli tiket mereka, jadi mereka tidak perlu khawatir tentang tempat duduk. Kisung berpikir dia banyak berutang padanya akhir-akhir ini. Seseorang di belakangnya memanggil namanya. Dia berbalik terkejut. Sudah di bioskop, yang menunggu dengan cemas sambil memeriksa apakah pakaiannya sudah pas. Dia berpikir dia tidak percaya mereka akan menonton film hanya berdua. Rasanya benar-benar seperti kencan pertama. Dia membayangkan mereka berdua duduk bersama dan kemudian dalam sekejap mereka akan berpegangan tangan saling menatap mata dalam-dalam. Pikirannya menjadi gila dengan seluruh skenario ini. Sang protagonis mengambil swafoto dan mengunggahnya. Segera dia melihat Kisung di sudut dan memanggilnya dari belakang. Dia menang yang membeku tergagap menyebut namanya. Anak laki-laki berambut merah itu berkomentar bahwa ketika dia berpakaian seperti ini dan di luar sekolah, gadis itu benar-benar terlihat seperti foto-fotonya di media sosial. Dia menanyakan alasannya berada di sini. Kisung menjelaskan bahwa dia bertemu temannya tadi dan temannya bilang akan menonton film. Dan dengan semua yang terjadi itu, Sean juga ingin ikut. Dia menatap Kisung benar-benar tak berdaya. Anak laki-laki itu hanya berkomentar bahwa karena dia ingin menonton juga, mereka akhirnya datang bersama. Sean menjelaskan bahwa dia sangat ingin menonton film baru-baru ini. Yang memaksakan tawa gugup mencoba mendorong Kisung menjauh. Yang mengatakan bahwa dia bisa menonton film itu, sementara mereka berdua akan menonton film lain. Berharap dia menikmati filmnya dan pulang dengan selamat berhati-hati dengan mobil dan orang-orang. Siwon menyatakan bahwa dia akan menonton film yang sama dengan mereka karena dia tidak pernah pandai memilih. Sang protagonis mengumpat dalam hati sudah berada di dalam bioskop, yang sangat kecewa. Bagaimanapun anak laki-laki itu akhirnya duduk tepat di antara mereka. Dan selain itu, dia terlalu mudah terkejut menumpahkan semua popcorn ke atasnya. Dalam benaknya dia bahkan tidak bisa menyebut anak laki-laki itu tanpa mengumpat. Melihat Sean, dia memiliki ekspresi yang benar-benar berlebihan. Sementara Kesong hanya tampak fokus pada film. Yang menghela napas meninggalkan bioskop. Sean menyatakan bahwa filmnya bagus, menunjukkan bahwa itu sangat menakutkan, sampai dia kehilangan separuh harapan hidupnya. Dia melanjutkan dengan mengatakan dia tidak pernah membayangkan yang akan memilih film semacam itu, dan terkejut bahwa dia tidak berteriak sekalipun. Gadis itu mengejek bertanya, mengapa dia menonton film seperti itu, padahal dia tidak tahan dengan hal-hal menakutkan. Sean menjelaskan bahwa terkadang kamu perlu menonton hal semacam ini untuk menghilangkan stres, seperti berkeringat di sauna dengan ekspresi mengerikan. Yang dalam hati bertanya-tanya, mengapa anak laki-laki itu tidak pergi ke sauna saja, alih-alih hampir gila mencoba menghadapinya.
Anak laki-laki berambut merah itu akhirnya bertanya apakah mereka berdua sedang berkencan atau semacamnya. Ingin memastikan dia tidak merusak apapun, sang protagonis dengan canggung menyangkalnya mengganti topik pembicaraan. Dia dengan cepat bertanya apakah dia tidak sibuk, yang dijawab anak laki-laki itu bahwa dia bebas. Kesal dia mempertanyakan bagaimana dia tidak punya pekerjaan. Bukankah seharusnya dia entahlah membantu orang tuanya di akhir pekan, membersihkan rumah, atau bahkan belajar? Cuan mengabaikan seluruh ceramah itu dan bertanya apakah mereka mau makan siang daging yang enak dan berair yang dia traktir. Dan yang dengan cepat menyetujui makanan gratis itu. Di restoran, protagonis kita sangat bersemangat mengambil foto makanannya. Seolah-olah dia bahkan sudah melupakan apa yang terjadi sebelumnya hari ini. Sampai Jiwon memecah keheningan dan bertanya pada Kisung, apakah kebetulan dia punya pacar. Dia mengatakan bahwa beberapa gadis dari kelas lain menanyakan hal itu padanya. Karena Kisung selalu menghilang, begitu kelas selesai rumor pun muncul bahwa dia konon bekerja keras sampai mati untuk menghidupi pacarnya yang kuliah. Pria malang itu bahkan tidak sempat menjawab bahwa dia tidak punya pacar karena dia sudah menyela, mengatakan bahwa ini adalah kebohongan terbesar yang pernah dia dengar, terutama karena seorang wanita kuliah tidak akan berkencan dengan pria SMA. Setelah semua orang lebih tenang, Kisung menjelaskan bahwa dia tidak punya pacar dan juga tidak tertarik untuk punya pacar saat ini. Mendengar ini, sang protagonis terkejut dan menanyakan alasannya. Dengan tenang, dia hanya menjawab bahwa dia sama sekali tidak menganggapnya aneh, karena dia hanya ingin menikmati masa lajangnya. Jiwon juga bingung dengan jawaban itu dan bertanya apakah Kisung benar-benar memilih untuk melajang. Dia dengan cepat setuju menghancurkan semua harapan yang tersisa pada Yang. Kisung menambahkan bahwa sebenarnya dia tidak punya waktu atau kebebasan untuk memikirkan kencan saat ini. Lagi pula, dia tidak tertarik untuk berkencan, meminta Jiwon untuk menyampaikan pesan itu kepada gadis-gadis yang tertarik padanya. Masih berusaha pulih dari keterkejutan Hiji, bahkan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Dan kita akan berhenti di sini semuanya. Aku benar-benar menyukai cerita super imut ini, penuh liku-liku dan emosi. Bagaimana menurut kalian? Jika kalian menyukai dan membagikannya banyak, aku akan membawakan kelanjutannya. Aku benar-benar merasa kasihan pada sang protagonis. Kasihan sekali gadis itu, semua rencananya berantakan, dan sekarang pada akhirnya, dia bahkan disiram seember air dingin. Akankah Kisung akhirnya menyadari perasaannya pada Yang, ataukah itu benar-benar hanya persahabatan, dan dia akan terjebak dalam cinta tak berbalas ini? Beritahu aku teori kalian di kolom komentar. Karya ini berjudul Crush of Lifetime dan direkomendasikan oleh kalian di kolom komentar. Jadi aku harap kalian sangat menikmatinya. Aku bahkan sudah sampai bab 16. Cium dan sampai jumpa lain kali.